Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa. Tetap semangat SD untuk kita bisa. Sebelum kita melakukan pembelajaran, lebih baiknya kita akan membaca doa yang dipimpin oleh kawan kita. Kepada Pak Sri kami persilakan. Sudah siap, Kak? Sebelum kita belajar, marilah kita doa. Mari mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi zidni ilman warzuqni fahman atina ya Allah. Ya, selesai berdoa supaya kita mendapat ilmu yang berkah. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib, lagu nasional yang dipimpin kawan kita Novita. Kawan kita kami persilakan. Berdiri semuanya. Hiduplah Indonesia Raya 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku. Ya, selanjutnya kita akan membaca sholawat. Sebelum kita melakukan pembelajaran, lebih baiknya kita sholawat kepada Nabi. Nah, semuanya ayo berdiri. Apa hitung? 1, 2, 3. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala. Ya, kita sudah baca sholawat. Selanjutnya sebelum belajar kita akan absen dulu. Ya, siapa yang apa sebut, jawab, bilangkan hadir. Aska, Hadir, Pak. Fatan, Hadir, Pak. Haraskia, Hadir, Pak. Lafizi. Hadir, Pak. Ya, ini kita akan melakukan pembelajaran agama. Kita belajar agama. Sebelum kita masuk pembelajaran, kita cek rapian dulu. Baju masih ada yang dilipat, satu lagi ada sampahnya di apa? Di bangkunya, di bawah bangkunya, tolong dibuang, tolong dibersihkan supaya kita dalam proses pembelajarannya menjadi nyaman. Perhatikan dulu. Sudah bersih? Ya. Kita masuk bab 3, yaitu indahnya saling menghargai dalam keragaman. Yang kita pelajaran hari ini yaitu subbab 1, keragaman sebagai sunnatullah. Sebelum kita masuk pelajaran hari ini, siapa yang tahu pembelajaran minggu kemarin? Surat Al-Hujurat ayat 13, Pak. Nah, surat Al-Hujurat ayat 13. Ini kita masuk pembelajaran bab 3, ya, keragaman sebagai sunnatullah. Selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu, ya, sebelum kita baca kita harus tujuannya harus tahu dulu. Yang pertama tujuannya adalah mendeskripsikan keragaman sebagai sunnatullah, ya, sebagai sunnatullah agar saling mengenal, ya, dita'arufu atau dengan benar. Yang kedua menyebutkan ajaran kebaikan dari agama Islam dan agama selain Islam. Ya, tentang keragaman. Yang pertama, pernahkah kalian bertemu dengan beberapa orang dari berbagai suku dan bangsa lain? Pernah. Daerah kita ini banyak tentang suku, ada yang Padang, satu lagi ada yang Jawa. Nah,
Satu lagi, di manakah kalian bertemu mereka? Sekolah ngaji. Ngaji. Sekolah. Di pasar, benar temu kan? Orang-orangnya. Masjid, bermain. Selanjutnya, apakah yang kalian lakukan jika bertemu dengan orang berbeda suku dengan kita? Kota. Kota, apa lagi? Berbicara. Bermain. Ya, apakah kamu tahu apa itu sunatullah? Ya, sunatullah itu nih, tengok nih. Sunatullah itu hukum Allah yang disampaikan kepada umat manusia. Kita ini siapa? Manusia. Manusia melalui siapa? Pesan Allah itu? Melalui Rasul atau Nabi. Itu namanya sunatullah. Sunatullah itu yang atau undang-undang yang ditetapkan oleh Allah yang termasuk di dalam Al-Quran. Kita sebagai umat manusia, apalagi umat Islam ini, kita mengikuti ajaran Quran dan hadis. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini gambar apa ini? Yang pertama. Yang pertama gambar apa? Agama. Nih, tengok agama. Yang kedua gambar apa? Suku. Yang ketiga gambar bangsa. Nah, ini apa? Kita lihat gambar. Yang pertama agama. Agama yang ada di Indonesia ini berapa banyak? 6. Siapa yang tahu satu? Islam. Katolik. Kristen. Hindu, Buddha. Bagus. Itu namanya agama yang ada di Indonesia. Ya, yang kedua adalah suku. Ini gambar orang yang beda-beda sukunya yang ada di Indonesia. Contohnya kita di daerah kita, di sekolah kita ini berapa banyak suku yang ada. Kawan kita banyak kan? Ada yang Jawa, ada yang Padang, itu lagi ada yang Melayu. Suku yang ada di Indonesia ini paling banyak di dunia. Ya, salah satunya tadi banyak yang ada di daerah kita masing-masing yang Bapak sebut tadi. Satu lagi, yang ketiga, berapa nih? Bangsa yang ada seluruh dunia. Bangsa apa, Be? Bangsa Arab, Cina, Inggris, Amerika, Afrika. Nah, itu namanya bangsa yang ada di seluruh dunia. Selanjutnya kita akan mengerjakan tugas. Kita bagikan kelompok, ya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Apa ada lembar kerjanya? Lembar kerja apa kasih kartu, ya? Apa kasih kartu? Kamu tulis, kamu cari di laptop. Ya, sudah membagi kelompoknya. Ya, sekarang apa akan membagikan lembar kerjanya? Lembar kerjanya kamu tadi tentukan lembar kerjanya per kelompok satu kelompok, satu lembar kerja. Terima kasih. Nah, ini apa ada kertas yang berwarna? Ya, apa kasih kertas yang berwarna? Sudah siapkan. Nih, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, kini sudah apa kasih ya lembar kerja dengan lembar ataupun kertas yang berwarna. Di meja kelompok kamu masing-masing sudah ada laptop atau Chromebook, sudah ada? Di sini kamu satu kelompok, ya, satu kelompok, satu kegiatan, ya. Contohnya kelompok 1. Kelompok 1 pilih tentang agama. Kamu pilih agama yang ada di Indonesia. Carinya di mana? Tuh, ada laptop di meja kamu masing-masing. Bisa menggunakan? Bisa menggunakannya? Bisa. Sudah kamu ketahui berapa banyak, kamu tulis di warna ini. Sudah itu kamu tempel di lembar kerja. Ngerti? Ngerti. Sebelum kita
melakukan atau melaksanakan tugas kelompoknya masing-masing, kita harus tepuk semangat dulu biar tambah semangat. Apa hitung ya? 1, 2, 3. Tepuk semangat. Silakan kamu kerjakan. Kawannya yang mencari di komputernya, yang lainnya harus menulis ya apa yang kamu cari. Satu lagi, apa kasih waktunya sekitar 15 menit. Siapa yang sudah boleh maju ke depan untuk membacakan hasil kelompoknya. Ya, silakan kerjakan. Kamu maju ke depan, perwakilan kelompoknya masing-masing, ketua kelompoknya boleh, anggota kelompoknya boleh maju ke depan untuk membaca hasil apa yang kamu cari tadi. Apa yang kamu cari tadi, silakan kamu bacakan di depan. Ya, kelompok 1, silakan kelompok maju. Kelompok 2, kelompok 3, ayo. Kelompok 4, maju ke depan. Maju ke depan. Nah, ini kita melihat hasil kelompoknya. Ya, kelompok 1 silakan membaca hasil diskusi kelompoknya. Kami dari kelompok 1 membaca bangsa yang ada di dunia. Melayu, Arab, Cina, Eropa, Amerika, Afrika. Nah, kelompok 2. Kami kelompok 2 membacakan suku yang ada di Indonesia. Jawa, Sunda, Betawi, Dayak, Ambon, Bugis, Madura. Yang kelompok 3. Kami dari kelompok 3 membaca agama yang ada di Indonesia, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kelompok 4. Kami dari kelompok 4 agama yang ada di Indonesia, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Itulah ya yang kamu cari di komputer tadi, di laptop tadi. Itulah yang dapat kamu cari. Ini silakan duduk di tempatnya masing-masing. Nah, sudah membaca hasil diskusi kelompoknya di depan tadi. Kini, adakah kelompok yang ingin bertanya kepada kelompok temannya? Nah, kelompok siapa? Angkat jarinya. Nah, kelompok 1, silakan. Bertanya kepada kelompok siapa? Kami dari kelompok 1 akan bertanya dengan kelompok 2. Silakan bertanya kepada kelompok 2. Apa pertanyaannya? Jumlah suku yang ada di Indonesia ada berapa? Jumlah suku yang ada di Indonesia ada berapa? Silakan kelompok 2 bisa jawab. Siapa yang berani? Silakan berdiri. Jumlah suku di Indonesia 1.340 suku. Itulah jumlah suku yang ada di Indonesia, sangat banyak, 1.340 suku ya. Selanjutnya kelompok 2 ada yang bertanya? Silakan kelompok 2 bertanya kepada kelompok siapa? Kami dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3. Sebutkan tempat ibadah agama yang ada di Indonesia. Sebutkan tempat ibadah agama yang ada di Indonesia. Agama yang 6 yang kamu sebut tadi, apa ibadahnya? Silakan. Dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Agama Islam tempat ibadahnya masjid, Kristen Protestan dan Kristen Katolik adalah tempat ibadahnya gereja. Agama Hindu tempat ibadahnya pura, agama Buddha tempat ibadahnya vihara, dan agama Konghucu tempat ibadahnya kelenteng. Itulah yang namanya agama dan tempat ibadahnya di Indonesia. Setelah kita mengerjakan kelompok, sudah
mendiskusikan hasil diskusinya masing-masing. Ini kita akan menyanyikan lagu, ya, menyanyikan lagu Penduduk Indonesia Cipta Roma Irama. Kita nengok di YouTube ini ya. Kita lihat dulu, kakek. Habis ini kita nyanyi sama-sama. 135 juta penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Ada saudara, ada jamaah, dan banyak lagi yang lainnya. 135 juta penduduk Indonesia. Selanjutnya kita akan menyanyikan bersama-sama. 135 juta penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Ada saudara, ada saudara, Aceh, Padang, Batak, dan banyak lagi. 135 juta penduduk Indonesia. Itulah tugas kita tadi, sudah kita kerjakan, sudah kamu cari di komputer, di laptop ya. Bagus, sangat bagus sekali. Kamu sudah bisa menggunakan komputer. Ini kita akan menyimpulkan hasil apa yang kita pelajari hari ini. Ya, kesimpulannya pertama, ya, peserta didik memahami arti keberagaman sebagai sunatullah. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Keragaman tadi untuk kita saling mengenal. Kita berbeda-beda itu supaya kita saling mengenal. Jangan sampai kita saling mencaci, satu lagi membuli, apa lagi? Mengejek. Karena Allah menciptakan keberagaman itu supaya kita saling mengenal. Ya, untuk materi selanjutnya kita minggu depan kita akan belajar ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Ya, itu pembelajarannya untuk minggu depan. Ini apa kasih tugas lagi untuk kamu di rumah. Ya, tugasnya apa kirimkan link nih di grup WA. Ya, di grup WA kelas kita. Kamu isi di rumah, minta bantunya dengan orang tua, dengan kakak boleh, ya. Kamu isi, cara isi di situ ada nama kamu, satu lagi kelas kamu, kelas berapa, berapa, satu lagi nomor absen kamu, nomor berapa, kamu isi. Setelah itu ada soal pilihan ganda, ya. Kamu isi di rumah, apa bisa mantaunya lewat HP juga. Paham? Tugasnya ngisi di rumah. Ya, mungkin itulah yang dapat Bapak sampaikan. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.